Pada suatu hari, seorang pemuda yang bekerja sebagai pembantu berhasil membuat majikannya terpikat dengan pesonanya. Mereka pun saling berpandangan, mencuri perhatian satu sama lain tanpa memperdulikan ada suaminya. Perempuan ini dengan terang-terangan memberikan perhatian khusus kepada pembantunya, bahkan sampai dengan memberikannya hadiah berupa parfum, baju dan celana dalam. Sang pembantu kemudian dengan bangga memamerkan hadiah-hadiah tersebut di depan majikan perempuannya dengan berpose seperti model majalah. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun melanjutkan ke tahap penggarapan lahan basah si majikan. Namun sebelum hubungan terlarang ini bisa terjadi, diceritakan di awal sang pembantu merupakan sosok pemuda bernama Jack. Jack berasal dari sebuah desa dan memutuskan pergi merantau ke kota dalam upaya mencari sebuah pekerjaan. Dia dibawa oleh beberapa anggota militer Filipina yang bernama Augusto, Libiran, dan seorang anggota wanita bernama Celis. Sambil menikmati perjalanan, terlihat Celis tanpa ragu memainkan singkong milik Jack, walaupun Jack hanya bisa pasrah dan tidak menunjukkan perlawanan. Perjalanan tersebut kemudian membawa mereka ke sebuah villa milik seorang mantan militer Amerika yang bernama Sam. Meskipun telah pensiun dari militer, namun hidup Sam dalam kemewahan dengan bergelimang harta. Happy Independence Day, Mr. Stonehill. You call me Sam for now on. Stop calling me sir. Augusto selanjutnya memperkenalkan Jack kepada Sam dan istrinya yang bernama Adeline dengan harapan Jack dapat diterima sebagai pembantu rumah tangga di rumah tersebut. Awalnya Sam dan Adeline nampak ragu, namun pada akhirnya mereka setuju menerima Jack di rumah mereka dengan syarat Jack harus menjadi anak yang baik dan patuh. Malam harinya Sam bersama rekan bisnisnya mengadakan pesta untuk merayakan hari kemerdekaan Amerika. Setelah itu Adeline berusaha menghindar dari Sam ketika Sam ingin menggarap lahan basahnya. Namun Sam lama-lama dibuat kesal dan situasi pun memanas yang membuatnya marah, kemudian memecahkan botol yang mengejutkan Adeline hingga membuatnya menangis. Beruntung Sam menyadari kesalahannya dan dengan penuh kasih, dia menghibur Adeline dengan meminta maaf dan berjanji akan berperilaku lebih baik. Setelah berhasil membuat Adeline tenang, dia pun langsung menggarapnya dengan semangat. Akan tetapi Jack malah tiba-tiba muncul untuk mengecek keadaan di dalam, setelah ia mendengar ada suara pecahan gelas. Dia pun tak sengaja melihat majikannya sedang menggarap lahan basah, dan itu tentu saja membuat Sam marah besar karena merasa terganggu oleh Jack. Namun dengan bijaksana Adeline mencoba menenangkan Sam, dan untuk mencegah agar situasi tidak berlarut-larut, dia pun mengajak Sam untuk melanjutkannya di dalam kamar mereka. Sementara di bawah, salah satu pembantu wanita yang bernama Jenny kemudian datang untuk memberi peringatan kepada Jack. Dia menyarankan agar Jack terbiasa saja dengan keadaan semacam ini dan menjelaskan bahwa meskipun Sam tampak menakutkan ketika marah, sebenarnya dia memiliki sisi dermawan yang patut dihargai. Talaga siyang ating, huwag mo na siyang itindihin. Sana ka din. Basta gawin mo yung trabaho. Besok paginya, setelah Sam selesai jogging, dia menelpon rekannya dan berencana akan pergi mengurus bisnisnya. Di momen ini Sam menatap Jenny dengan tatapan yang seolah memberi tanda untuk mengajak Jenny menggarap lahan basahnya. Oleh karena itu, Sam memberikan uang tip kepada Jenny sebagai hadiah, agar dia mau bermain bersamanya tanpa diketahui oleh Adeline. Setelah penggarapan selesai, Sam lalu pamit pergi dan berkata akan pulang larut malam untuk menyelesaikan urusannya. Berselang beberapa waktu, secara tak sengaja Adeline melihat Jack sedang berenang sendirian dari kejauhan. Dia rupanya mulai tertarik untuk mengobrol dan saling bertukar cerita masa lalu malam itu. Di momen ini, terungkap bahwa keduanya ternyata berasal dari desa yang bersebelahan. Adeline pun melanjutkan dengan menceritakan bagaimana awal perkenalannya dengan Sam. Kala itu Sam pernah membantu pengobatan ayahnya Adeline, dan sebagai balas budi, dengan terpaksa Adeline mau menikah dengan Sam. Sementara Jack sendiri mengungkapkan bahwa ia adalah orang yang hidup sebatang kara setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Kisah hidupnya yang penuh liku dan kesepian rupanya mulai menciptakan ikatan emosional di antara Jack dan Adeline.
Hari esoknya, saat Jack disuruh memijat kaki Sam, pandangannya secara tidak sengaja tertuju pada Adeline, dan begitu juga sebaliknya. Mereka terus-menerus saling berpandangan, mencuri perhatian satu sama lain, tanpa memperdulikan keberadaan Sam di sana. Pandangan yang penuh makna ini, tampaknya membuat Adeline mulai terang-terangan memberikan perhatian khusus kepadanya, terlebih ketika Jack yang tengah sibuk memotong tanaman. Kehadiran Jack di rumah itu rupanya mampu menyentuh hati Adeline. Bahkan perhatian khusus itu diungkapkan Adeline dengan memberikan Jack hadiah berupa parfum, baju dan celana dalam. Jack pun sangat senang dengan pemberian itu, dan dengan bangga dia kemudian mendatangi Adeline untuk memamerkan hadiah-hadiah tersebut sambil berpose seperti model majalah. Setelah kedua sinyal mereka mulai menguat, akhirnya berlanjut ke proses penggarapan yang terlarang namun penuh semangat. Akan tetapi kebahagiaan manis itu ternyata hanyalah mimpi dari Adeline. Setelah dia terbangun, di bawah Adeline justru mendapati Sam suaminya diam-diam sedang menggarap lahan bersama Jenny. Pemandangan itu tentu saja membuat Adeline terkejut, tapi dengan besar hati dia memutuskan untuk membiarkan mereka melanjutkan aktivitas tersebut sampai selesai. Sebagai istri yang hanya dijadikan seperti budak, Adeline merasa sedih dan putus asa, sehingga dia pun pergi menyendiri di tepi danau. Di saat-saat sulit inilah, Jack kemudian datang untuk menghiburnya dengan memberikan sebuah sapu tangan milik mendiang ibunya, yang ternyata kebetulan memiliki nama yang sama dengan Adeline. Kung ano man yung nararamdaman mo ngayon, punasan mo na ang luha mo. Isipin mo na lang nilipas din yan. Dengan penuh kelembutan, Jack lalu meyakinkan Adeline dengan berkata bahwa dia akan selalu berada di sampingnya dan yakin bahwa segala sesuatu akan menjadi baik-baik saja. Walaupun dalam keterbatasan perannya yang cuma seorang pembantu, Jack berupaya menjadikan dirinya penopang serta penghibur bagi Adeline di tengah ketidakpastian hidupnya. Malam harinya, Sam dan rekan bisnisnya kemudian mengadakan pesta minum seperti biasa. Namun tampaknya Adeline merasa kesal dengan perlakuan mereka terhadap wanita yang dianggap rendah dan hanya dijadikan budak hiburan semata. Di mana hal itu terjadi ketika salah satu rekan bisnis Sam secara tidak sengaja menumpahkan minumannya yang kemudian membasahi singkongnya. Lalu dengan seenaknya dia memerintahkan wanitanya untuk membersihkan di depan orang banyak. Adeline pun menolak melakukan tawaran serupa dari Sam karena merasa bahwa itu hanya akan menghina martabatnya. Sam yang merasa terhina oleh penolakan Adeline lantas bereaksi dengan sangat marah, bahkan sampai mendorongnya. Di malam yang cukup sulit itu, Jack sendiri tidak bisa tidur karena selalu memikirkan nasib Adeline. Rupanya Adeline sebelumnya telah menceritakan bagaimana perhatian Jack kepada dirinya, dan hal itu tentu membuat Sam marah. Sam pun kemudian memanggil Jack dan mengungkapkan kemarahannya. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk merendahkan Jack. Sam kemudian menggarap Adeline dan membiarkan Jack menyaksikannya dengan tujuan agar Jack sadar diri hanya orang kaya yang bisa melakukan itu. Besok paginya kehidupan kembali normal seperti biasa, dan sebelum berangkat Sam memberikan sejumlah uang kepada Jack sebagai bentuk penghargaan karena Jack dianggap masih menjadi pembantu yang patuh dan setia. Namun Jack yang telah dibutakan oleh cinta kepada Adeline tak mau menyia-nyiakan kesempatan ketika Sam pergi berbisnis untuk beberapa hari ke depan. Tanpa menunggu lama, dia pun tanpa segan-segera menggarap lahan basah istri majikannya itu di tepian danau. Tak puas melakukannya di alam luar, mereka berdua pun melanjutkannya di dalam rumah setiap kali mereka mau. Hingga pada suatu malam ketika mereka baru selesai melakukannya, mereka lalu merencanakan untuk menyingkirkan Sam agar mereka berdua bisa hidup bersama selamanya dan hidup bebas tanpa harus menjadi budaknya Sam. Jack yang awalnya takut karena rencana ini merupakan tindakan kriminal, namun demi wanita yang dia cintai, Jack akhirnya berjanji untuk melakukan apapun demi Adeline. Hindi ko lang alam kung kakayanin ko nang sinabi ko sa'yo. Besok paginya, ternyata di luar dugaan Sam pulang lebih awal dari jadwal bisnis yang biasanya. Kejadian ini tentunya membuat Jack dan Adeline sangat terkejut dan kocar-kacir, sembari bergegas menyembunyikan perselingkuhan mereka.
Beruntungnya Jenny turut membantu dalam menyembunyikan keadaan tersebut dan dengan cepat dia merapikan tempat tidur. Where the hell is everybody? Adeline! Where are you at? Jack pun berhasil menghindar ketika Sam mencari Adeline di kamar mandi, walaupun akhirnya dia terlihat oleh Augusto di luar rumah. Augusto pun hanya menggelengkan kepalanya. Dia seakan memahami situasi tersebut dan membiarkan Jack pergi. Setelah kejadian itu, Jack tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Jenny karena telah menyelamatkan dirinya dari situasi yang sangat berbahaya tersebut. Jack dan Jenny kemudian saling bercerita tentang kisah hidup mereka masing-masing. Ako lang kasi nagtataguyod sa kanya eh. Kailangan ko ng pera para sa bibigyan ko siya ng magandang buhay. Bibigay ko lahat. Terungkap rupanya Jenny adalah janda beranak satu, yang mana dia berjuang sendiri untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya. Dia rela melakukan apapun demi kebahagiaan anaknya, bahkan sampai rela menjadi bagian dari rumah tangga Sam sebagai bentuk pengabdian, dan sesekali menjadi lahan garapan oleh Sam. Malam itu seperti rutinitas biasanya, Sam kembali mengadakan pesta bersama anak buah dan rekan bisnisnya. Namun kali ini Sam sungguh gila, di mana dia menginginkan Adeline untuk melayani dua orang temannya secara terbuka di hadapan semua orang. Mendengar itu Adeline langsung menolak dengan tegas, dan hal ini membuat Sam jadi marah, yang akhirnya mendorong Adeline sampai menyebabkan kepalanya terluka karena terbentur. Jack, yang melihat kekerasan yang dialami Adeline, tidak bisa menerimanya. Dia dengan spontan emosi lantas memukul kepala Sam. Tindakan tolol yang dilakukannya ini tentu saja membuat Sam jadi murka. Jack yang tidak memiliki kekuasaan, dia pun langsung dibuat babak belur sebagai balasan akibat tindakannya. Sam yang sudah tidak kuat lagi memukuli Jack, kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membawa Jack pergi dari rumah tersebut dan menyuruh mereka untuk menghabisi Jack dengan menguburnya hidup-hidup. Namun beruntungnya Augusto masih menunjukkan hati nuraninya dan memberikan kesempatan hidup kepada Jack dengan satu syarat bahwa Jack tidak boleh lagi mendekati rumah Sam. Augusto juga mengatakan bahwa demi kebahagiaan Adeline, Jack harus membiarkan Adeline hidup tanpa kehadirannya lagi. Pagi harinya, Sam mulai mencoba melupakan kejadian malam sebelumnya, di mana dia meminta maaf kepada Adeline dan berjanji untuk memulai semuanya dari awal, serta berjanji tidak akan menyakiti Adeline lagi. Dengan raut wajah yang tidak sepenuhnya ikhlas, Adeline pun terpaksa tetap memaafkan Sam. Beberapa hari pun berlalu, di mana Jenny izin untuk pulang kampung dan sekalian diutus untuk menyampaikan pesan untuk Jack. Jack pun berusaha menghubungi Adeline melalui ponsel milik Jenny untuk saling bertanya kabar. Adeline juga meninggalkan sebuah amplop untuk Jack yang dititipkan dari Jenny, yang mana amplop tersebut berisi sebuah kunci rumah dan sebuah surat. Setelah membaca surat tersebut, malamnya Jack nekat diam-diam mendatangi rumah Sam lagi, dengan harapan bisa menyingkirkan Sam yang sedang asik menggarap lahan Adeline. Namun upaya Jack gagal total, karena Sam rupanya sudah waspada dan perkelahian itu pun hampir saja membuat Jack jadi almarhum. Beruntungnya dari belakang Adeline tiba-tiba muncul dengan penuh dendam, dia langsung menyerang Sam hingga tak bernyawa. Setelah berhasil membungkus jasad Sam, keduanya lantas segera melarikan diri dengan membawa kabur seluruh uang dan harta milik Sam. Tak cuma itu, Adeline juga tidak lupa membawa sepucuk pistol milik Sam untuk tujuan berjaga-jaga. Kemudian setelah berada di tengah danau, Jack pun membuang jasad tersebut untuk menghilangkan jejak kejahatan mereka. Hingga pagi hari tiba, Jack dan Adeline pun berhasil sampai di tepian danau dan telah ditunggu oleh Augusto. Kemudian tanpa diduga Adeline justru mendekati Augusto dan meninggalkan Jack seorang diri. Di sini mulai terungkap bahwa ternyata semua ini adalah rencana busuk yang dirancang oleh Augusto dan Adeline. Augusto pun merasa berterima kasih karena rencana mereka untuk menyingkirkan Sam berjalan dengan mulus, dan berkat kehadiran Jack kini namanya tetap bersih dari tuduhan pembunuhan Sam. Sekarang rencananya untuk menikahi Adeline dan menguasai harta milik Sam mulai terbuka. Augusto pun kemudian menembak dan menyingkirkan Jack
tanpa belas kasihan. Namun hal yang tak terduga kembali terjadi, yang mana setelah menyingkirkan Jade, Augusto justru tiba-tiba mendapat kejutan dari Adeline. Adeline ternyata hanya berpura-pura mencintai Augusto, dan rencana dia yang sebenarnya adalah ingin menguasai kekayaan Sam seorang diri saja, dengan alasan bahwa dirinya sudah tidak mempercayai laki-laki lagi. Setelah menyingkirkan Augusto, kini Adeline akhirnya berhasil mengambil kendali atas seluruh kekayaan Shane. Tak cuma itu, Adeline juga mengambil alih peran Shane dalam dunia bisnisnya, dibantu oleh Libiran dan Slice yang kini menjadi pengawalnya. Di akhir cerita, terungkap meskipun Adeline tampil sebagai wanita sukses dan kaya raya, namun dia jujur dari lubuk hatinya yang paling dalam, Adeline masih merindukan Jade dan merasakan kehadirannya di sampingnya.